Assalamualaikum. Panggil saja Mas Boy gitu. Ya Mas Boy. Pertama, yang menggugat bangsa Indonesia gitu. Kan sepertinya Kang Gembul tuh pernah bicara tentang suku itu sebenarnya salah kaprah gitu. Betul, betul. Seharusnya bangsa gitu. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia itu kan nggak ada gitu. Iya. Itu hanya narasi supaya orang-orang yang daerah-daerah yang dipilih itu mau bersatu gitu kan. Kalau misalnya Kang Gembul tuh menggugat bangsa Indonesia, itu bukannya malah membuat persatuan itu makin pecah gitu kan. Soalnya rasa nasionalismenya tentang satu bangsa satu bahasa itu sebenarnya itu hanya narasi kebohongan gitu. Iya, betul. Gimana narasi dari Kang Gembul tuh untuk membuat makin bersatu bukannya malah makin pecah gitu. Soalnya kita kalau melihat pemerintahan sekarang gitu ya, apalagi bencana Aceh gitu kayak kemarin gitu kan, itu banyak komen Aceh mending merdeka aja gitu kan. Nah kalau misalnya narasi tentang satu bangsa dan satu bahasa digugat, bukankah makin banyak bangsa-bangsa yang disatukan di Indonesia itu pengen makin pecah gitu? Oke, betul. Terus satu lagi. Satu lagi. Kang Gembul juga menggugat Indonesia, menggugat bentuk negara yang republik gitu kan. Terus katanya nggak sesuai dengan apa yang keinginan founding parent kita gitu. Sebenarnya saya belum tahu sih. Sebenarnya apa sih yang dipengenin founding parent kita itu bentuknya itu seperti apa gitu. Oke. Terus kalau ini pendapat Kang Gembul gitu. Terus apa sih yang sebenarnya bentuk negara yang Kang Gembul pengenin gitu, yang cocoknya sekarang gitu sebenarnya kayak apa gitu? Oke, nuhun. Sudah ya? Langsung ya Kang ya? Pertanyaan pertama tuh, saya tuh menggugat istilah bangsa. Ya betul. Jadi saya tuh kalau di Indonesia disebutnya suku Sunda, itu saya bantah. Yang benar adalah bangsa Sunda. Suku tuh tribes. Suku itu sekelompok kecil masyarakat yang bahasanya, budayanya, akarnya masih sama dengan tribes yang lain, tribal yang lain. Jadi suku tuh, kalau suku Kanekes di Banten yaitu suku. Tapi kalau Sunda tuh bukan suku, itu bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Bali. Itu tuh bangsa. Kenapa? Karena karakteristik dari sebuah bangsa itu biasanya memiliki bahasa sendiri yang khas. Biasanya. Jadi kalau satu masyarakat sudah memiliki bahasa sendiri yang khas, maka itu tuh sudah jadi bangsa. Bukan lagi tribes. Nah, Sunda sama Jawa bahasanya beda kan? Sudah masing-masing sudah punya bahasa kan? Jadi itulah bangsa. Nah, kenapa sama kita disebut suku Sunda? Adalah karena ingin kita tuh menganggap bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku-suku bangsa. Sehingga kalau disebut bangsa Sunda, Indonesia nggak bisa disebut bangsa. Itu kan begitu, narasinya begitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bukannya kalau begitu kita ingin semakin memotivasi orang untuk terpecah belah? Saya justru menawarkan, kita bikin negara itu tidak didasarkan pada bangsa. Australia, Amerika, dan negara-negara paling modern di dunia tidak pernah mendefinisikan negaranya sebagai negara bangsa. Ada nggak di dunia ini sebuah negara yang terdiri dari satu bangsa? Nggak ada. Nggak ada satupun. Jadi ayo kita jujur aja, kita bukan negara bangsa. Kita negara yang terdiri dari banyak bangsa-bangsa. Konfederasi bangsa-bangsa, kan bisa seperti itu. Jadi yang saya tawarkan adalah bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Pahang, bangsa Johor, bangsa Bali, semuanya bersatu dalam negara kesatuan, sebut saja Nusantara, sebut saja Indonesia. Tapi mereka bukan satu bangsa. Mereka tidak pernah satu bangsa. Mereka Indonesia konfederasi bangsa-bangsa. Gitu, itu yang saya tawarkan. Jadi saya ingin mengajak persatuan walaupun kita berbeda bangsa. Jangan sampai kita tuh terjebak pada, saya mohon, kemunafikan.
di mana kita merasa bahwa kita beraneka ragam tapi disatukan. Kalau begitu, itu tuh rusak. Kayak sekarang kita tuh rusak. Kenapa kita rusak? Misalkan, sampai detik ini, makanan pokok Indonesia adalah rekor dunia. Jumlahnya 6.000 menu. Tapi sekarang tergerus terus. Karena apa? Orang Papua yang makanan pokoknya sagu dinasikan. Orang Sunda yang makanan pokoknya umbi-umbian dinasikan. Orang Kalimantan yang makanan pokoknya macam-macam dinasikan. Artinya apa? Semakin sedikit keberagaman kita. Kita tuh katanya pengen beragam, tapi kita dihabisi, dinasionalisasikan semuanya. Masa pakaian adat kita semuanya harus kebaya? Masa kalau laki-laki jas dengan peci, sedangkan perempuan kebaya? Di mana coba? Kenapa kita nggak mengangkat? Coba lihat ini gedung ini, bangunan ini. Gak ada satupun atau semakin sedikit gedung-gedung bangunan kita yang didasarkan pada arsitektur etnik. Coba kalau misalkan ya, dasar dari bangunan yang ada di Sunda kebanyakan menggunakan cara tradisional, panggung. Kita nggak akan kesulitan soal banjir. Kita nggak akan kesulitan soal kesulitan air. Karena tetap ada resapan air, gedung segede gini tapi panggung. Bawahnya tetap bisa menyerap air. Coba kalau kita menggunakan kehasanahan lokal kita. Tapi kan semuanya dinasionalisasikan, disamakan. Bentuk modern berarti begini sama semuanya begini. Makanan pokok disamakan. Karena apa? Karena kita menganggap satu bangsa. Kenapa enggak kita sebut bangsa ini konfederasi bangsa-bangsa yang berbeda? Kenapa enggak gitu? Sehingga orang Batak tetap bikin rumah panggung yang begitu tingginya, kemudian bikin dengan ala-ala modern, betapa megahnya itu. Orang Papua dengan honainya, bayangkan kalau misalkan kantor wali kota Papua itu bentuknya kayak honai kayak gitu, tapi dengan sentuhan arsitektur modern, betapa megahnya itu. Bayangkan orang Jawa tidak pernah punya masalah dengan banjir, karena itu rumahnya joglo aja nempel di tanah. Gak masalah kan? Gak masalah. Karena setiap suku bangsa menyesuaikan arsitekturnya dengan tantangan alam. Sekarang kita nggak sesuai dengan tantangan alam. Jadi kalau ada banjir kita panik. Nenek moyang kita banjir nggak apa-apa tuh, biasa aja. Kenapa? Ya karena sesuai. Nah, maksud saya adalah kita justru dengan disatukan dalam satu bangsa, kita tuh kehilangan identitas pribadi kita. Kan gitu, kan nggak apa-apa saya orang Sunda, bangsa Sunda, nikah sama istri saya yang orang Jawa. Ya nggak apa-apa kan, kita nggak sebut kita satu bangsa. Enggak, lu bahasa Jawa silahkan, saya bahasa Sunda silahkan. Nanti anak kita ya mau pakai bahasa apa juga boleh silahkan, asal kita punya identitas kebangsaan. Itu kan itu pertanyaan pertama. Ya jawaban pertanyaan. Kemudian jawaban kedua, apa tadi saya lupa. Apa Kang? Apa Mas Boy? Oh, katanya ingat. Apa? Oh iya. Kalau bentuk Indonesia sekarang itu digugat, lalu maunya kayak gimana? Emang founding father kita tuh pengennya kayak gimana gitu ya? Dalam rapat BPUPK itu udah jelas, makanya di buku ini di bab terakhir kalau nggak salah ya. Di bab terakhir itu saya jelaskan intisari perdebatan dalam rapat BPUPKI. Dari rapat BPUPKI itu 85% orang menginginkan, ini yang diinginkan oleh rapat BPUPKI ya, mereka itu adalah pendiri bangsa kita. Jumlahnya 120 sekian. Mereka itu menginginkan apa? Wilayah Indonesia itu adalah Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya, Malaya dan pulau-pulau di sekitarnya, Jawa, pulau-pulau di sekitarnya, semua Sunda kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai itu, semua Maluku, semua kemudian Kalimantan dan pulau-pulau di sekelilingnya, Sulawesi dan pulau-pulau di sekelilingnya, Papua dan pulau-pulau di sekelilingnya. Itu disepakati, deal. Disepakati. Jadi maksudnya Papua semuanya dan sekelilingnya. Kalimantan, semua Kalimantan dan pulau-pulau di sekelilingnya. Itu disepakati bersama.
Jadi kalau misalkan soal pertanyaan soal batas wilayah, itu adalah batas wilayah yang setidak-tidaknya diinginkan oleh founding parents kita pada waktu itu, tetapi kemudian ada usulan Bung Hatta di situ. Bung Karno, kita merdeka lawan Belanda aja belum. Kita merdeka dari Jepang aja belum. Kok kita mikir mau ngelawan Australia, mau melawan Inggris, mau melawan Amerika Serikat? Satu aja dulu. Bebaskan aja dulu bekas jajahan Hindia Belanda. Itu aja dulu. Nanti ini perkataan Hatta ya. Nanti kalau kita punya kesempatan, kita lepaskan saja mereka juga. Gitu. Jadi sebenarnya kita tuh belum selesai di situ. Makanya saya kutipkan di situ rapat BPUPKI. Kalau kalau pertanyaannya adalah emang yang diinginkan para pendiri bangsa kita tuh apa sih? Wilayahnya mana sih? Itu wilayahnya eksplisit tekstual disebutkannya demikian. Begitu, Kang. Oke, satu pertanyaan terakhir, silakan. Selamat sore Pak. Sore. Saya izin bertanya. Tadi saya ada pertanyaan bahwasanya apakah semua keburukan yang ada di negara kita ini semua, apakah ini adalah efek dari kita meninggalkan budaya nenek moyang kita yang tadi Pak Guru katakan masalah banjir. Nah kan banjir ini terjadi karena kita meninggalkan akar kita, akar arsitektur kita dan lain sebagainya. Nah, apakah kita harus kembali kepada asal usul budaya dan akar kita? Soalnya apa yang di sekitar kita ini bukan hasil dari akar kita, bukan hasil dari budaya kita. Contohnya pakaian kita semua yang tidak relevan dengan cuaca di negara kita, di wilayah kita, dan juga arsitektur kita yang tadi Pak Guru bicarakan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ya? Langsung. Jadi gini Kang, ini juga penting sebenarnya, sangat-sangat penting. Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya budaya itu adalah reaksi akumulatif antar generasi dari manusia terhadap tantangan alam. Artinya budaya itu pasti pas dengan tantangan alam. Pasti pas. Jadi misalkan gini, kenapa orang Mesir kuno itu begitu jago dalam astronomi? Karena mereka membutuhkan pengetahuan kapan banjir Sungai Nil akan terjadi dan kapan surutnya lagi. Mereka tuh harus tahu itu. Sebab kalau mereka salah 5 hari aja, mereka jadi gini, pas musim sungai surut, mereka kan menjadikan delta sungai itu sebagai tempat mukim dan sebagai tempat bercocok tanam. Coba mereka telat 5 hari aja keburu banjir, mereka kebawa banjir. Tapi sebaliknya, pas mereka lagi banjir, mereka kan menepi ke tempat yang lebih jauh lagi gitu. Nah, kalau misalkan pas lagi surut, mereka kan perjalanan ke sungai itu jauh. Bulak-baliknya lama, keburu dimakan citah gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Mereka menguasai ilmu astronomi. Artinya apa? Astronomi adalah jawaban dari tantangan alam jawaban dari tantangan alam, begitu. Nah, orang Sunda, orang Jawa itu kebudayaannya sesuai dengan tantangan alam. Misalkan orang Sunda selalu bikin pemukiman di bawah bukit di dekat sungai. Dan bukitnya itu pasti disebut hutan larangan. Biar apa? Biar tidak ada banjir bandang. Ketika hutan larangan itu ditiadakan, alhamdulillah kebanjiran terus. Kan begitu ya. Kemudian kenapa rumahnya panggung? Karena orang Sunda tidak membunuh ular. Mereka tidak membunuh ular, mereka tidak membunuh hewan-hewan, kecuali buat dimakan. Nah, kalau rumahnya di bawah, maka serangga-serangga hewan-hewan mudah masuk. Akhirnya apa? Dibantai, dibasmi. Jadi kalau ada sawah, ada ular, pasti dibantai, diinjek-injek sampai mati. Padahal di zaman dulu tidak seperti itu. Nah, arsitektur itu berhubungan dengan bagaimana interaksi antar manusia dengan alam.
Makanya negara-negara paling maju di seluruh dunia, silahkan cek, adalah negara yang mempertahankan budayanya ribuan tahun lalu. Coba negara mana yang maju tapi tidak sesuai dengan tradisi akar budaya mereka ribuan tahun yang lalu? Gak ada. Irak tidak sesuai dengan peradaban ribuan tahun yang lalu. Alhamdulillah miskin. Yunani tidak sesuai dengan peradaban masa lalu mereka. Alhamdulillah salah satu negara paling miskin se-Eropa. Yang maju, Cina, mengikuti tradisi masa lalu mereka. Bahkan mereka tuh sampai nyamar, ngaku-ngaku jadi komunis. Padahal mereka nggak pernah jadi komunis. Makanya sekarang bingung, Cina tuh komunis atau liberal? Oh, ekonominya liberal, politiknya komunis. Enggak, itu hanya pembahasan mereka yang bisa diterjemahkan di dunia modern. Aslinya, Kaisar Cina dulu dan sekarang tuh ya kayak sama, kayak gitu, kayak Xi Jinping kayak gitu. Makanya maju. Sesuai dengan akar budaya mereka. Eropa sesuai dengan akar budaya mereka. Amerika Serikat sesuai dengan akar budaya mereka. Coba lihat. 1000 tahun yang lalu ada orang Inggris yang namanya James. Sekarang ada. 1000 tahun yang lalu ada orang Prancis namanya Antoine. Sampai sekarang alhamdulillah ada. Di zaman dulu ada orang Jepang namanya Kenji. Alhamdulillah sampai sekarang ada. Di zaman dulu orang Indonesia ada yang namanya Kebo Anabrang. Sekarang nggak ada. Ya. Benar kan? Kita sudah tercerabut jauh dari akar budaya kita, padahal akar budaya itu adalah bagaimana komunikasi kita, interaksi dengan alam. Jadi pasti cocok gitu. Cuman kemudian manifestasinya kita ubah di dunia modern. Jadi bukan kayak orang Jepang. Bushido-nya dipertahankan, tapi mereka nggak bawa samurai. Karena idenya dipertahankan, manifestasinya tidak dipertahankan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi orang Indonesia, anggaplah panggungnya dipertahankan, tapi jangan pakai kayu lagi, tapi pakai yang lain bahannya. Nah itu, adaptasikan. Jadi idenya sama, tapi sesuaikan manifestasinya dengan perkembangan zaman. Begitu. Israel bahasanya sama ya, bahasa dulu dengan bahasa sekarang sama, namanya dulu dengan nama sekarang sama, maju juga. Ya gitu kan. Bangsa Israel yang asli yang mana? Yang bangsa Palestina sekarang. Itu kalau dites DNA, yang Palestina itu yang asli, yang Israel itu yang dari Eropa Timur. Nah, tapi kok bisa lebih maju Israel peradabannya sekarang daripada yang Palestina? Karena yang satu memegang identitasnya, yang satu lupa dengan identitasnya. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih.